Tapi aku malu. Kenapa malu? Ya karena teman-temanku itu kayaknya udah pada ngerti semua, tinggal aku gitu loh yang nggak paham. Kayaknya. Ya iya kayaknya. Kamu tidak tahu kan? Apakah benar-benar mereka mengerti apa enggak? Tapi kan aku lihat mereka itu lancar-lancar aja gitu. Kamu kembali membandingkan. Oh iya lupa. Lihat datamu sendiri coba. Masalahnya tuh banyak banget loh. Ya makanya nggak usah dipikir sekaligus. Terus harus mulai dari mana emang? Ya, pahami dulu aja tujuan analisismu. Terus habis dipahami, Pahami data yang punya kamu. terus Ya pahami kenapa metode analisis tertentu digunakan di penelitian lo gitu. terus Baru pelajari cara membaca hasilnya. jadi sebenarnya bukan sekedar kayak diklik klik 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 aja ya. Ya bukanlah. Ya aku kira selama ini kalau olah data itu ya udah tinggal kita masukin datanya, terus klik, udah keluar angkanya. Itu udah selesai. Kalau semudah itu, semua orang sudah santai kali. Terus kalau misal angka itu udah keluar, terus harus diapain? Ya diinterpretasikan. Nah itu, kata itu tuh yang buat aku takut. Kenapa lagi? Karena aku nggak tahu cara ngomongnya. Makanya belajar membaca hasil. Aku punya hubungan buruk sih sama SPSS. Sejak kapan? Sejak pertama kali aku buka aplikasinya. Emangnya kenapa? Aku lihat dia itu terlalu banyak menu. Itu software. Ya tetap aja sih intimidating. Kamu bahkan belum mencoba memahaminya. Aku pernah Berapa lama? mahamin ya 10 menit lah. Lalu Aku buka Google. cari apa? Aku cari search cara menggunakan SPSS buat pemula. Bagus. Udah terus habis itu search muncul banyak banget video. Emang iya sih. Aku pilih salah satunya kan. Terus, Tapi tuh di video itu orangnya itu ngomongnya tuh cepet banget. terus, Aku pause, terus, pause lagi. terus. Aku nonton dengan kecepatan 0,75. Hmm, lambat batu ya. Iya, Terus gimana? tapi tetap aja nggak ngerti. Hmm, terus Ya udah, akhirnya aku nyimpulin bahwa SPSS itu kayaknya bukan untukku deh. Kenapa? metode penelitianmu ditentukan oleh software. Enggak. Software cuma alat. Hmm, berarti masalahnya bukan SPSS-nya ya? Iya, masalahnya kamu belum memahami apa yang ingin kamu lakukan dengan data. Kalau tujuanmu jelas, alatnya lebih mudah dipahami juga. Kalau gitu berarti aku itu harus mulai dari konsepnya ya? Betul, Bukan kayak cuma klik-klik doang ya? betul. Pantesan selama ini aku gagal. Nah, akhirnya kamu mengerti. Tapi ada satu hal sih yang bikin aku lebih takut Apa emang? terkait hasil olah data yang nggak sesuai harapan. Contohnya, Ya misalnya aku pengennya data itu ada hubungannya, tapi ternyata nggak ada. terus? Berarti penelitianku gagal. Ya enggak. Terus, Ya, hasil penelitian tidak harus sesuai ekspektasimu.
Kayak kalau misal hipotesisnya nggak terbukti, Itu kan tetap hasil. berarti nggak usah ngubah data kan? Jangan. Walaupun hasilnya jelek. Hasil bukan jelek atau bagus. Hasil adalah hasil. Yang penting bagaimana kamu menjelaskan dan menginterpretasikannya secara tepat aja gitu. Berarti kan jangan maksa angka buat ngikutin keinginan kita. Ya betul. Karena ya tugas penelitian kan menemukan apa yang ditunjukkan data, Betul banget. bukan membuat data mengatakan apa yang kita mau. Sekarang kamu mulai terdengar seperti mahasiswa yang benar-benar melakukan penelitian ya. Terima kasih. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Kamu masih belum bisa membaca tabel. Aku sangat membenci itu. Tapi ya kalau emang aku beneran nggak ngerti gimana? Cari bantuan, Maksudnya gimana? diskusi dengan dosen atau tanya teman yang memahami, atau cari sumber belajar yang kredibel, Hmm? atau ikut bimbingan. Bimbingan? Iya, Tapi kadang aku takut dianggap nggak mampu gitu kalau ikut bimbingan. kenapa? Ya karena kayak, wah dia nggak bisa sendiri. Kamu pernah belajar naik sepeda? Ya pernah. Waktu pernah belajar kamu langsung bisa. Ya enggak lah. Ada yang ngajari, Ada. berarti kamu bodoh. Ya enggak lah. Nah, bimbingan itu bukan berarti orang lain yang menjalani prosesmu. Tapi membantu aku memahami proses. Iya, betul. Jadi kalau misal aku bingung terkait metode, ya bisa diskusi kan. Iya, betul Terus banget. kalau misal bingung terkait olah data, terus bingung membaca hasilnya, ya udah tinggal diskusi. Hmm, Tapi kalau misal aku bingung hidup, saya juga bukan psikolog, Mbak. aku baru sadar sih, selama ini aku itu mencari cara tercepat untuk menyelesaikan skripsi. Iya, betul. Padahal kan aku harusnya mencari cara supaya aku ngerti. Karena Betul. nanti yang ditanya kan tetap aku. Nah, itu dia. Kalau aku cuma punya file yang udah jadi, tapi aku nggak ngerti isinya, ya tetap aja kan aku bakal panik. Betul banget itu. Jadi kan yang aku butuhin itu bukan sekedar dibantu untuk mengerjakan, Tapi, dibantu untuk memahami. nah itu dia dari tadi. Dan kalau misal ada bagian yang belum aku ngerti, ya udah aku nggak perlu gengsi kan buat tanya. Sekarang kamu mulai berpikir ya. Sebenarnya sih emang udah dari awal aku mikir, Ya kamu mahasiswa, memang seharusnya mikir. ya sih, seharusnya emang seperti itu. Tapi aku punya satu pertanyaan sih. Apalagi, Kalau misal aku itu nyari tempat bimbingan, aku itu harus nyarinya gimana sih? nah akhirnya kamu menanyakan pertanyaan yang tepat. Nah, kenapa? Karena nggak semua bimbingan harus sekadar membuatmu cepat selesai. Hmm? Kamu perlu tempat yang membuatmu paham, Kayak paham terkait metode, paham, terkait datanya, paham, terkait hasilnya, paham juga. terus sampai nantinya dosen itu tanya kan, Ya, kamu nggak cuma bisa bilang karena ada di jurnal gitu doang. tapi aku juga bisa jelasin. Nah, Berarti besok kita cari. oh besok, Oh iya lupa. sekarang. Sekarang. Oke, sekarang. Tapi jangan sampai buka TikTok. Aku kan cuma mau nyari tempat bimbingan.
Tapi kan gue tahu lo, Serius loh. 5 menit lagi juga bisa nyasar ke video kucing itu. Tuh, gak akan. Tenang aja. Apa yang kamu buka? TikTok. Refleks. Saya resign. Jangan, jangan, jangan. Kamu tadi bilang mau cari tempat bimbingan. Ya iya. Ya ini lagi nyari. Ya, terus kenapa dari tadi scroll terus? Aku tuh lagi ngeriset. Riset apaan? Itu riset tempat bimbingan lah. Kenapa sudah 5 menit? Nih, Karena aku kan harus mastiin. memastikan apa? Mastiin tempatnya itu cocok nggak sih? Tuh. Apa kriterianya coba? Kayak misal pertama orangnya ngerti. Terus nggak bikin aku tambah bingung juga. Masuk akal. Terus ya udah kalau misal aku tanya hal-hal basic ya mereka nggak ngejudge. Hmm, Terus ada lagi satu, mereka itu nggak cuma kasih jawaban tapi ngasih juga prosesnya gitu. hmm, betul sih harus paham juga lu nya ya. Iyalah, itu aku juga pengen ngerti. Terus ada lagi yang kelima, Apa tuh? bisa bantu aku untuk olah data. Nah, Ya itu karena jujur aku sama data itu udah toxic relationship. sebenarnya data nggak salah sih. Ya iya aku tahu, Kamu yang sering salah input. tapi kamu juga nggak harus mengingatkan sih terkait hal itu. Aku baru sadar deh, Apa? selama ini kayaknya aku salah paham soal bimbingan. Bagaimana sih emang? Ya aku kira minta bimbingan itu berarti aku nggak mampu. Terus sekarang? Ya sekarang aku udah sadar, minta bantuan ya bukan berarti aku nggak mampu. Betul, Yang penting kan aku tetap ngerti, tetap terlibat kan dalam prosesnya. betul. Ya misalnya aja aku nggak ngerti metode, kan bisa tanya. Iya, Kalau nggak ngerti cara menentukan analisisnya kan bisa tanya juga. betul banget sih. Terus kalau nggak ngerti output, terus nggak bisa jelasin hasilnya, kan bisa tanya juga. Kalau nggak ngerti kenapa dosen bilang revisi lagi? Nah, tapi kalau udah diskusi Mm-mm. sama dosen itu pasti panjang. Kenapa? Karena kalimat revisi punya banyak interpretasi. Contohnya? Bisa berarti revisi satu paragraf, Oke. bisa juga satu halaman, Mm-mm. bisa juga satu bab. Aduh, kalau sampai revisi satu bab, jangan sampai sih itu. Bisa juga, Stop, udah cukup. saya belum selesai. Tapi aku tidak mau mendengarnya. Bisa juga dosen bilang, coba dipikirkan lagi. Nah, itu yang paling bikin aku nggak bisa tidur. Karena kamu tidak tahu apa yang harus dipikirkan, ya kan? Betul banget. Tapi aku sadar satu hal, Apa? aku emang butuh bimbingan. Iyalah, pasti. Gitu, aku itu butuh bimbingan banyak bagian gitu. Hmm, Contohnya tuh kayak misal bagian metodenya, terus olah datanya, interpretasi hasilnya, ya sampai mungkin nantinya waktu menghadapi pertanyaan dari dosen. Jadi ya aku cari tempat yang memang bisa bantu prosesnya dari pemahaman bukan sekedar kayak ini jawabannya itu kan. itu sih, itu tujuan akhirnya ya. Iya kan,
Karena ya kalau misal nantinya aku cuma dikasih jawaban tapi nggak tahu prosesnya kan jadi akunya belum pusing kan. Betul sih. Berarti hari ini lo tuh nggak perlu mikirin wisuda. Ya udah, oke. Nggak perlu mikirin toga juga. Mm-mm. Terus nggak perlu mikirin caption Instagram juga. Iyalah, Padahal aku udah punya loh. apa? Alhamdulillah, finally. Kerjakan dulu skripsimu, baru bikin caption. Oke, oke, oke. Gitu, emang aku tuh butuh bimbingan sebenarnya. Bagaimana? Bagian mananya? Gitu, bagian bahasa metode, olah data, gitu-gitu loh. Hmm, Sampai nanti mungkin akunya waktu ngadapin dosen, jadinya aku tahu harus jawab apa. udah ketemu belum tempatnya? Oh, belum. Cari dulu. Ini ada nih, Gimana? namanya tuh Relation Consultant Research. Kalau misal di TikToknya itu namanya Jasa Skripsi Purwokerto. Ini tuh ada di Jalan Karangkobar. Karangkobar. Ya, deket sih, 5 menit lah dari sini. Terus aku ya lihat ini postingannya juga banyak sih. Postingannya tuh kayak inilah kayak materi-materi gitu yang bisa kita pahami juga. Jadi kita situ aja yuk, Ya boleh di situ. Boleh sih kayaknya. konsultasi. Ya kayaknya juga terpercaya banget sih ini. Terus di situ kayaknya nggak cuma di apa ya, nggak cuma kayak dikasih hasilnya aja, tapi prosesnya juga gitu. Bisa bimbingan juga gitu. Di situ aja kali ya. Yuk. Boleh. Relation Consultant Research ya. Iya.